Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam. kelompok proyek pemrograman dengan saya Ali Firza Putra, kemudian ada Andre, terus Mas Tony, Mas Fahrul, sama Mas Tegar ya. Nah, di sini kita membuat aplikasi yang namanya aplikasi restoran sederhana menggunakan Java Swing atau aplikasi desktop ya. Nah, aplikasi ini juga terintegrasi ke yang namanya database, yaitu kita menggunakan MySQL database. Nah, kemudian eh, boleh dijelaskan untuk bagian koneksi dari Mas Andre. Silakan Mas Andre dijelaskan bagian koneksi. Di sini untuk ada bagian koneksi. Di sini kita membuat uh, apa namanya package ya, package maaf mana aplikasi restoran sederhana, dan di sini kita juga buat public class juga yang isinya aplikasi restoran sederhana. Lalu kita buat fungsi static void yang dimana ini main. Lalu di sini kita buat fungsi login yang di set sebagai visible, jadi terlihat. Boleh dilanjutkan? Oke, itu dari bagian koneksi. Kemudian sekarang kita masuk ke Mas Tony, bagian registrasi atau register. Dari Mas Tony bisa dijelaskan. Baik, di sini akan dijelasin ya untuk menu registrasinya. Yang pertama kita akan masuk sebagai admin. Untuk poin pertama yang terbuka adalah menu registrasi. Fungsinya di sini adalah fitur pengolahan data atau CRU, yakni create, read, update, dan delete. Khusus untuk mengelola karyawan restoran. Fitur unggulannya, admin bisa mendaftarkan akun baru, mengubah password kasir yang lupa, ataupun menghapus akun karyawan yang sudah resign. Datanya akan langsung direfresh dan ditampilkan pada tabel bagian bawah secara real time. Oke, apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih Mas Tony sudah dijelaskan. Kemudian menu login dari Mas Fahrul. Bisa Ya, dijelaskan? login ya. Di sini login ya. Form ini sebenarnya bukan buat login aja, tapi juga sebagai pengatur buat hak akses. Jadi saat tombol login ditekan, sistem akan mengecek username dan password ke dalam si user di database-nya. Jika akunnya ditemukan, sistem akan membaca ID level. Jika ID level 1 atau admin, aplikasi akan mengarahkan pengguna ke menu registrasi. Jika di level 2 atau kasir, aplikasi akan memblokir akses admin dan langsung mengarahkan pengguna ke menu transaksi utama. Mungkin cukup segitu aja. Oke, sudah cukup. Terima kasih Mas Fahrul. Sekarang Alif atau saya sendiri di menu masakan. Nah, di menu masakan ini masih di bawah kendali admin. Kami memiliki menu masakan ini. Fungsinya ini adalah form CRUD ya, master data untuk mengelola daftar menu di restoran. Nah, cara kerjanya ini admin bisa menginput nama makanan baru beserta harganya. Di sini kami juga menambahkan fitur status masakan di mana statusnya bisa tersedia atau habis. Nah, status ini sangat penting karena nanti hanya makanan dengan status tersedia saja yang akan muncul di layar mesin kasir dari si kasirnya atau si pengelola restoran. Jadi seperti itu codingannya. Nah, sekarang kita lanjut ke menu transaksi dari Mas Tegar ya.
Ya, selanjutnya kami masuk ke menu yang paling krusial dari aplikasi kami, yaitu menu transaksi. Form ini dirancang untuk akses kasir yang di mana itu berada di level 2. Di sini terjadi pemrosesan data utama dari transaksi penjualan restoran. Ada 3 aspek teknis penting yang kami implementasikan dalam form ini. Yang pertama, relasi data dinamis. Pada kolom pemilihan menu makanan, kasir tidak perlu mengetik secara manual lagi. Kami mengimplementasikan fungsi refresh combo. Fungsi ini akan melakukan query select ke tabel masakan di database. Lalu secara dinamis memasukkan datanya ke dalam combo box yang kami tarik hanya makanan yang statusnya tersedia saja. Format data yang ditarik digabungkan menggunakan tanda titik 2 yang nantinya akan dipecah menggunakan fungsi split di dalam kode Java saat kode kasir memilih menu tersebut. Yang kedua ada otomatisasi perhitungan matematika. Form ini mengeliminasi kesalahan manusia dalam menghitung total belanja. Ketika kasir memasukkan jumlah porsi pada kolom jumlah beli dan menekan tombol input, sistem Java akan secara otomatis mengeksekusi logika matematika, yang dimana rumusnya adalah total bayar sama dengan harga masakan kali jumlah beli. Hasil pencarian tersebut langsung diproyekkan ke dalam text field total bayar secara real time sebelum seluruh rangkaian data dikirim ke tabel transaksi di MySQL. Yang ketiga, yang terakhir ada integrasi komponen JCalendar. Untuk pencatatan waktu yang akurat, aplikasi ini mengintegrasi library eksternal berupa JCalendar. Komponen kalender pop-up ini sangat penting agar kasir bisa mengklik dan memilih tanggal dengan sangat mudah. Di dalam kodenya, kami menggunakan simple date format dengan format tahun, bulan, dan hari, agar data tanggal yang dipilih dari kalender Java bisa langsung sinkron dan dapat dibaca dengan benar oleh tipe data dan date di database MySQL. Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, itu tadi kita penjelasan dari Sandri koneksi, Mas Fahmi register, terus Mas Farul login, kemudian Mas peserta, dan yang terakhir transaksi. Itu dia penjelasannya. Kemudian sekarang kita coba ya jalankan aja aplikasinya. Di sini bisa jalan ya aplikasinya. Sorry. Nah, ini kemudian kita coba aja login pakai user admin. Kita masukkan username, password, kemudian klik button login. Nah, ini ada menu registrasi. Admin itu bisa ke menu registrasi atau dia bisa ke menu masakan. Atau bisa juga ke menu transaksi gitu ya. Dan dia juga bisa logout lagi. Nah, coba login lagi. Kita coba satu-satu ya dari menu-menu. Ini kita coba input yang baru, registrasi yang baru. Nah, ini kita bisa ngasih ID levelnya berapa. ID level itu nanti yang menentukan apakah dia owner, apakah dia admin, atau dia pelanggan. Terus kita input, di sini masuk ya, admin, tidak bebas. Coba kita cek di database-nya. Nah, di sini masuk ya, tes UAS, ada admin juga. Nah, terus kita coba hapus pelanggan. Hapus pelanggan yang 99, kita coba hapus. Kita coba masuk lagi menu di sini. Database berhasil terhapus. Terus kita coba lagi tes UAS ini. Kita coba edit ya. Edit UAS.
nama usernya. Kita edit atau update di sini, update ya. Kita coba masuk ke database lagi. Di sini tab edit, test edit luas. Di sini berhasil masuk juga ke database. Terus kita selanjutnya ke menu masakan. Kita coba untuk cherry ini. Sini masukin masakannya apa misal sayur bayam. Harganya berapa? 800 perak aja. Ini kita bisa pilih apakah menunya tersedia atau habis. Kita coba input di sini masuk ya sayur bayam dengan 800 perak. Kita coba ke menu masakan. Nah, di sini masuk sayur bayam 800, statusnya tersedia. Terus kita coba hapus tongseng. Coba hapus tongseng. Kita balik lagi ke menu masakan. Nah, di sini udah terhapus ya untuk yang si tongsengnya. Nah, terus kita coba edit sayur bayam. Edit sayur bayam harganya jadi 800 atau 89.000. Kita coba edit sayur bayam edit. Kita coba refresh. Masuk ya. Sekiannya sayur bayam edit. Hapus sudah. Kemudian kembali transaksi. Misal nama pelanggan Mas Tegar. Ya. Mas Tegar ini mau beli sayur bayam. Ini kita bisa lihat menunya di sini. Kemudian kita pilih tanggal belinya berapa, jumlah belinya, misalkan jumlah belinya. Nah, kita bisa input. Kemudian nanti ada alert atau pop-up di aplikasinya, yaitu validasi apakah tambahkan transaksi tanggalnya sekian, pelanggan Mas Tegar, pembeliannya 2 sayur bayam. Total bayarnya 17.800. Kalau kita yes, nanti dia akan masuk ke sini. Dan kalau kita ke menu transaksi, nah nanti Mas Tegar masuk ke nama pelanggan ini masuk ke database-nya. Nah ini harganya itu 8.900 dikali 2 jadi 17.800. Kemudian kita coba hapus Cobrain, hapus, kasih dihapus. Cobrain itu hapus, hilang. Kita balik lagi ke Mas Tegar, kita coba edit Mas Tegar, terus Mas Tegar nggak jadi beli bayam, jadinya beli nasi putih, belinya 90. Kita coba submit, di sini masuk ya 90. Kemudian kita coba refresh di transaksi, jadinya nasi putih harganya 8.000 dikali 90, 720.000. Nah itu nggak tahu tuh Mas Tegar mau beli apa tuh nasi buat sebanyak itu tuh. Mau kondangan kayaknya Mas Tegar ya. Oke, ini dari menu transaksi. Nah di transaksi ini juga bisa dilihat menunya. Ya. Jadi ini bisa loncat-loncat tanpa perlu login logout. Oke, kita coba logout. Nah ini berhasil, masuk lagi ke menu login. Mungkin itu sekian dari presentasi kelompok kita, proyek pemrograman Java untuk tugas kelas ini. Terima kasih untuk Mas Andre, Mas Tony, Mas Wahrul, saya sendiri, Alif, kemudian juga Mas Tegar. Terima kasih telah bergabung. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semua.